Lukas pasal yang pertama ayat 1-25. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, kita lanjut lagi belajar sedikit lagi tentang Elisabet. Saudaraku, setelah sekian lama nih Elisabet nih, saya gambarkan 50 tahun ya. Dalam tekanan gak punya anak, itu yang jadi aib. Lalu suaminya Zakaria mendapatkan penyataan Tuhan, terus jadi bisu.
Sedangkan Elisabetnya sendiri itu di rumah, saudaraku. Lalu Elisabet berdiam 5 bulan. Suaminya pulang itu bahasa orang Jawa tenger-tenger. Kalau bahasa saya itu termenung, ya saudara ya. Jadi mikir gitu. Dan yang diucapkan malaikat Tuhan tuh nyata, karena dia jadi bisu. Dari masuknya, oh bentar ya, aku langsung ini tunggu ya, ini paling 40 menit begini-begini. Coba siap gini, udah selesai. Masuk dia. Begitu keluar, itu saudaraku ya. Ketika menerima pernyataan itu, Zakaria enggak percaya. Dan dia menyatakan keberadaan itu, kesaksian dia kepada Tuhan. Lalu karena tidak percaya, Zakaria menjadi bisu. Semua orang melihatnya yang menunggu Zakaria. Sehingga mereka tahu, wah ini ada sesuatu ini. Dan tadi kok begitu lama ya di dalam dia? Itu saudara. Terus Zakaria pulang, bisu. Hitung aja 5 bulan deh. Tapi Elisabet enggak ketemu langsung dengan Gabriel. Kira-kira saudara bisa gambarkan gimana tuh perasaan Elisabet? Suaminya cerita nih yang ilahi ini. Elisabet seseorang hidup soleh dan pada masa itu orang percaya kalau ada ilahi yang bekerja, malaikat Tuhan. Ya karena mereka lihat Zakaria lalu, oh ini pasti terjadi ilahi ini. Kurang lebih seperti itu saudaraku. Nah, Elisabet percaya, dia tidak mengalaminya. Tapi dia yang dipakai nanti. Zakaria cuma sarana jembatan untuk menuju Elisabet. Kenapa pertanyaan? Tuhan tidak langsung ke Elisabet. Itulah cara Tuhan saudaraku. Seringkali orang lain berhasil untuk memberkati saudara. Tetapi sesungguhnya saudara ini yang menjadi sasaran Tuhan untuk menjadi berhasil. Sedangkan orang yang dipakai Tuhan untuk jembatan membuat saudara berhasil, belum tentu dia bisa bertahan atau dipakai Tuhan terus, belum tentu. Setelah itu Elisabet yang berjalan saudaraku, mengandung, melahirkan. Zakaria menjadi penonton. Nah, saudara mau pilih jadi penonton atau jadi yang dipakai? Kita bedah lagi nih. Zakaria mengalami hal yang ilahi, tetapi yang mengandung, melahirkan, merawat sebagai seorang ibu, itu Elisabet. Menyusui. Jadi ada 2 nih cara Allah bekerja. Melalui orang-orang lain. Sebagai saluran. Maka yang menjadi saluran, jangan tinggi hati. Bendara Tuhan, orang-orang yang membagikan hartanya ke rumah Allah, atau orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, khotbah, lawatan dan sebagainya. Karena bisa jadi itu cuma Zakaria. Justru nanti yang digembalakan, yang dikhotbahin, yang dimuridkan, yang jemaatnya, itu malah menjadi orang-orang yang lebih daripada dipakainya sebagai jembatan ini. Contohnya Yesus ngomong gini, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Gitu. Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi bayangannya nggak pernah menyembuhkan orang sakit. Itu saudaraku. Petrus menyembuhkan orang sakit, bayangannya. Yesus dikeliling cuma di tanah Israel. Paulus itu kemana-mana saudaraku. Rasul-rasul itu kemana-mana. Nah ini bahayanya. Ada orang yang menjadi cuma saluran. Nanti orang lain itu yang
menjalankannya, menanggungnya, dan melakukannya. Yang tanggung jawabnya jauh lebih besar. Bukan Musa, Yosua, bukan. Bukan Elia, Elisa, bukan. Yohanes Pembaptis. Yaitu Elisabet dengan Zakaria. Elisabet mengandung 9 bulan. Zakaria menerima pesan Tuhan. Dia making love. Benih itu jadi. Dan Elisabet yang membawanya. Melahirkannya, menyusuinya, menjaganya. Sampai anak itu menjadi besar. Zakaria otomatis juga sebagai seorang ayah dia memeliharanya. Tapi yang mengandung dan membawanya ini. Jadi ada orang-orang yang kita tidak sangka-sangka itu jauh lebih dipakai Tuhan. Jauh diberkati Tuhan. Padahal awalnya dari kita nih. Ada karyawan yang bekerja sekian lama. Tiba-tiba dia selesaikan pekerjaannya. Dia keluar dari pekerjaan dengan baik. Lalu dia tiba-tiba menjadi pemilik pekerjaan yang jauh lebih sukses daripada perusahaan di mana dia bekerja. Mungkin perusahaan yang sama jenisnya atau yang berbeda. Jadi saudara jangan memandang enteng karyawan saudara. Enggak. Banyak kejadian itu saudaraku. Orang yang bekerja di startup tiba-tiba punya sendiri perusahaan startup yang berhasil. Banyak itu. Orang yang bekerja menjadi kuli, tiba-tiba dia punya perusahaan yang jauh lebih besar di mana dia bekerja sebagai kuli. Demikian juga hamba Tuhan. Dari kecil sekolah minggu, sampai besar, remaja, itu kepala di bidang pelayanan youth, lalu menikah, perjalanan tiba-tiba dia bisa diikuti banyak orang. Lalu bisa tiba-tiba menjadi gembala, jumlahnya jauh lebih besar. Saya punya pengalaman, ada seorang om-om yang melayani menyewa garasi menjadi gereja. Jumlahnya cuma 30-40. Pada suatu kali anaknya itu memiliki penggembalaan ribuan di luar kota dia. Kotanya yang lebih kecil. Tapi dia anaknya berhasil menggembala di sana. Karena om ini sarana untuk melahirkan anaknya ini menjadi seorang gembala yang besar di sebuah kota kecil. Gitu saudaraku. Nah itu jembatan pertamanya. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang hebat, sesuatu yang kaya, belum tentu itu the best yang Tuhan beri. Belum tentu. Jadi nggak usah sombong. Nggak usah menghina orang lebih rendah di bawahnya. Pada suatu ketika, orang itu bisa jauh lebih hebat dari kita. Padahal itu awalnya orang itu ikut kita yang didik, awalnya pegawai kita, awalnya cuma teman-teman aja yang kita bantu. Dia mulai sukses dia. Banyak kejadian seperti itu. Lalu yang kedua, Elisabet sendiri. Setelah menanggung, merawat, dan sebagainya nih. Anak itu menjadi alat di dalam Tuhan yang mandiri sendiri. Elisabet nggak dipakai sama sekali. Ada orang yang harus menanggungkan pelayanan, dia nggak dipakai. Dia cuma harus menanggungkan pelayanan. Bendara Tuhan. Anaknya Safira ceritanya begitu. Tapi keburu mati. Kalau Aquila Priscilla itu dipakai walaupun menanggungkan pelayanan Paulus. Gitu ceritanya. Kalau digambarkan seperti itu. Tapi ada orang seperti Elisabet yang menanggungkan, merawat, tapi dia sendiri nggak dipakai Tuhan. Ada orang yang ketika perintisan gereja, pelayanan, ya, di mana dia memberi kontribusi yang besar menanggungkan pelayanan itu. Ketika pelayanan itu berkembang luar biasa, dia sudah tertinggal. Karena yang bertemu itu orang-orang yang memang punya kapasitas yang lebih besar dari dia. Enggak masalah saudaraku, enggak masalah. Ingat janda miskin 2 peser 1 duit. Saudara itu yang menanggung dan melahirkannya, merawatnya. Setelah itu, pelayanan itu harus berjalan sendiri. Ada Yohanes Pembaptis yang dilahirkan dari Elisabet. Jadi saudara ketika memberi persembahan kepada gereja, kalau cuma memberi persembahan ya udah.
Walaupun gereja itu berkembang luar biasa gimana, saudara nggak usah nuntut, karena pemakaian Tuhan cuma itu. Tetapi Elisabet itu dicatat. Kita itu dicatat di surga. Dan segala sesuatu berkembang dengan sendirinya sesuai dengan panggilan Allah. Ada yang menjadi Zakaria, ada yang menjadi Elisabet, ada yang menjadi Yohanes Pembaptis. Kalau cuma nongkrong aja di gereja, nggak masalah. Kalau cuma memenangkan jiwa untuk memenuhi bangku gereja, nggak masalah. Kalau cuma untuk dipakai di komsel rumahnya, nggak masalah. Tidak ada perbedaan di kerajaan Allah. Yang membedakan itu kesetiaan. Demikian juga orang-orang ketika menerima sesuatu dari orang lain sekian lama, lalu tiba-tiba digantikan orang lain. Atau orang itu tidak memberi lagi, Tuhan gantikan orang lain. Berarti saudara Yohanes Pembaptis, saudara berdiri sendiri, karena Allah yang pelihara saudara. Jadi saling kebergantungan yang berbeda, saudaraku. Bergantung dengan namanya tugas panggilan yang Allah berikan, titik sudah. Enggak ada lanjutnya. Zakaria cuma sampai titik menjadi seorang ayah, Elisabet seorang ibu, Yohanes Pembaptis yang melakukan bagiannya melayani pekerjaan Tuhan. Terbagi dengan baik. Tetapi memang diawali dengan Zakaria dengan namanya Elisabet. Jadi nggak bisa nuntut, saya itu yang pertama loh Pak di gereja itu. Dulu pastor itu numpang di rumah saya. Sekarang Pak kumpulannya, aduh. Jadi saya kayaknya gimana gitu Pak. Nggak bisa. Saudara cuma menjadi Zakaria atau menjadi Elisabet. Gitu. Nah, kalau orang yang menanggungannya nggak setia, dia mundur, itu namanya aborsi. Ada kejadian aborsi itu. Orang yang dipakai sama Tuhan, tapi menolak. Jadi panggilan dia aborsi, digantikan Daud. Saul itu langsung digantikan Daud. Saul belum mati loh. Allah sudah memilih Daud. Ngomong sama Nabi Samuel, kamu pergi ke Isai deh. Aku sudah menemukan orangnya, gantiin Saul tuh. Sehingga yang dipakai pun nggak usah sok ngukur-ngukur nilai-nilai, lalu udah selesai. Gua pergi nggak bisa, nggak bisa. Jadi ketika kamu putuskan kamu nggak mau, kamu pergi, meninggal gereja, pelayanan atau apapun, itu Tuhan sudah tunjuk orang lain. Di dalam kesaksian hidup pelayanan ini begini saudaraku. Saya ingat banget, kayak estafet, si A, si B, si C, si D, dan sebagainya. Yang dipakai Tuhan untuk sebagai full timer pelayanan ini menerima berkat Tuhan. Mau dengan cara yang baik, ada yang caranya tidak baik, melepaskan diri. Ada yang memang waktunya Tuhan lepaskan, jadi estafetnya itu bagus banget saudaraku. Ada itu saudaraku. Pada suatu kali, khususnya ini yang saya terima, ya mengatakan bahwa nanti ya bulan ini aku sudah tidak kirim kamu lagi. Kebetulan memang ekonomi pelayanan ini sudah mulai mandiri benar-benar. Nah setelah dilepaskan malah jumlahnya berlipat-lipat. Mendapatkan pengganti orang-orang yang memang memberinya lebih banyak, orangnya lebih banyak. Bukan satu orang. Ada juga yang tidak baik. Gitu. Cara melepaskan panggilannya tidak baik. Tetapi sebetulnya itu berapa kejadian saudaraku. Ketika dia lepaskan, itu tiba-tiba ada yang menggantikan. Atau sebelum dia lepaskan, sudah ada menggantikan. Contoh, saya dulu ditunjang seseorang. Saudaraku, sekian nilainya. Tiba-tiba saya ketemu kakak saya. Aku mau kirim berkat buat kamu setiap bulan segini ya, tanggal sekian. Dan itu berjalan. Tetapi orang ini pada beberapa saat kemudian melepaskan. Bukan karena kakak saya, bukan. Ada sesuatu di dia mundur, nggak mau ngasih. Tapi Tuhan sudah persiapkan. Ada yang ketika dilepaskan, dalam perjalanan waktunya, sebelum membutuhkan, Tuhan sudah kirim orang yang baru yang ngasih. Jadi ketika udah nggak terima, beberapa saat kemudian ketemu orang, aku kirim kamu tiap bulan. Gitu saudaraku. Kenapa? Rencana Allah itu nggak bisa batal, nggak bisa gagal. Jauh hari sebelumnya, Tuhan itu udah siapkan kalau di jalan Tuhan.
Kuncinya cuma itu, saudaraku. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Mau aku muntahkan kau dari mulutku. Kalau di mulut Tuhan, ya udah semuanya udah di dalam Tuhan, ya udah lengkap semua. Tuhan atur segala perkara. Sehingga Daud ditemukan Tuhan. Saul masih pemerintah 40 tahun loh. Jadi ketika saudara memberi pada pelayanan, saudara melayani, masih dipakai Tuhan. Sedangkan ada orang lain Tuhan persiapkan menggantikan saudara loh. Saul matinya tidak baik, menerima akibat karena dia lalai, dia melanggar perintah Tuhan, dia sengaja menantang bahkan mau membunuh Samuel. Itu kisah Saul itu luar biasa buat kami pribadi khususnya. Pelajaran yang betul-betul saya hargai. Karena di sana ada betul-betul penyataan Allah yang luar biasa menjadi peringatan buat kita semua. Penggantian Saul itu luar biasa prosesinya Allah atur. Kalau Yosua memang dipersiapkan ketika Musa pada waktunya Musa diberitahu persiapkan Yosua. Yosua sudah Tuhan persiapkan. Tapi Musa itu setia, yaitu namanya estafet kepemimpinan. Kalau Saul sama Daud enggak ada hubungan sama sekali. Malah mantu yang dipakai. Tapi diproses dari kemiskinan. Saul yang anak orang berada, sekolah tinggi, wah dia memang punya jalur itu menerima waris nih. Warisan pekerjaan, perusahaan, warisan pelayanan. Tuhan memilih yang lain, yang namanya Daud. Yang enggak ada keturunan imam. Yang anak yang ditolak, anak orang sederhana. Enggak sekolah lagi. Enggak, Tuhan tunjuk Daud, mimpin kerajaan saudaraku. Kerajaan. Yang estafetnya bukan Musa dengan Yosua, estafetnya Saul dengan Daud itu jauh gapnya, jauh banget. Saul itu sekolah, kalau sekarang nih diumpamakan ya saudaraku, bukannya semua seperti itu, bukan. Tetapi Saul itu sekolah dari luar negeri Amerika, universitas terbaik, lulusan namanya S3 ekonomi, terus bekerja di perusahaan asing di luar negeri yang berhasil, lalu pulang. Memimpin perusahaan dari keluarga, berhasil. Itu. Tiba-tiba ada mantan karyawan yang sekolah lulusan SMK, SMA, itu mendirikan perusahaan malah bersaing bahkan lebih besar daripada perusahaan daripada yang anak menggantikan ini. Yang mungkin karirnya dari office boy sampai tingkat manajer. Setelah itu dia nggak tahu gimana caranya, dia punya perusahaan sendiri yang malah perusahaan lebih berkembang daripada perusahaan mantan perusahaan di mana bosnya itu digantikan oleh anaknya. Bisa kalah saudaraku. Kurang lebih cerita seperti itu. Sehingga dari episode yang lalu Tuhan katakan jangan menghina orang yang lebih rendah. Karena sesungguhnya bukan karena kuat gagah, tapi karena roh Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, itu jadi. Yang dipilih itu orang biasa. Zakaria, Elisabet ini orang yang kena aib. Yang memenangkan Samaria, perempuan yang kumpul kebo, bukan murid-murid Yesus. Bukan. Bukan orang yang diurapi Roh Kudus, bukan. Orang ngobrol sama Tuhan gini loh. Lalu dia menceritakan kepada orang sekampung. Terus orang itu datang. Dan orang itu ngomong, bukan karena perkataan perempuan ini, tapi aku melihat sendiri, aku mengikut dia. Perempuan ini yang membawa orang Samaria datang. Sangat banyak orang datang. Perempuan ini yang memenangkan Samaria, yang kumpul kebo. Nah bukan Petrus kok yang dipakai. Bawa toa gitu ya, khotbah gitu. KKR itu di ladang gitu ya. Enggak. Perempuan kumpul kebo, saudaraku. Bagaimana Allah itu tidak memandang hina seseorang dari latar belakang apapun. Termasuk orang-orang berdosa. Itu bisa dipakai luar biasa, saudaraku. Tokoh Alkitab itu ada banyak yang lahir daripada pelacur. Dipakai sama Tuhan.
Pemilihan Tuhan itu tidak bergantung engkau dari mana, engkau itu siapa, dan engkau itu bagaimana. Enggak. Pemakaian Tuhan itu cuma Tuhan ingin pakai kamu. Tok. Dunia sebelum dijadikan, aku sudah dipilih, dipanggil menjadi seorang rasul. Dari perut ibuku, aku sudah dipanggil sebagai seorang nabi. Paulus dengan Yeremia. Udah titik. Tuhan itu bisa tentukan. Tapi perjalanan hidup membawa kita kemana nih? Nah, setelah itu baru Elisabet menyelesaikan tugasnya sebagai istri, sebagai ibu, Zakaria sebagai ayah, sebagai seorang suami. Selesai tugas mereka. Menjadikan namanya Yohanes Pembaptis itu kokoh rohaninya. Dan mampu menyelesaikan yang namanya panggilannya. Karena fondasinya diberikan oleh kedua orang tuanya. Seringkali kita ini yang dipakai menjadi fondasi. Nggak usah minder. Nggak usah membandingkan diri. Tuhan nggak melihat jumlah persembahanmu. Tuhan melihat hati yang menyertai persembahanmu. Tuhan bukan melihat jumlah bilangan pelayananmu. Tapi Tuhan melihat namanya kesetiaanmu. Kerendahan hatimu. Bukan besarnya pelayanan. Maaf saudaraku, agak ngeri ya sekarang. Mungkin saya yang salah. Saya tadi pagi masuk ke YouTube. Lalu ada seorang pengkhotbah yang menceritakan bagaimana dia diceritain bahwa sebuah gereja itu dibangun 800 miliar saudaraku. 800 miliar. Ada lagi yang saya juga temui di media sosial, itu triliun T saudara Bunia. Triliun saudaraku. Besar menampung 10.000 jemaat. Gereja baru, maksudnya bukan gereja yang sudah usianya 200 tahun, 300 tahun, punya pemerintahan yang kuat, memang itu didukung oleh dana-dana internasional. Tidak. Pribadi dari seorang hamba Tuhan. Ngeri saudaraku. 800 miliar bangun ini pelayanan yang baru ini. Buset, saya bilang. Permasalahannya itu terpikir nih, apakah melewati prosesnya seperti Zakaria, seperti Elisabet, seperti Musa, seperti Yusuf. Dia memang harus melalui jalan proses. Atau seperti Saul yang Tuhan panggil, kepenuhan Roh Kudus, jadi raja, akhirnya melanggar larangan Allah. Bahkan membunuh hamba Tuhan yang lain, termasuk Samuel. Musa yang 40 tahun, Yosua yang 40 tahun, Kaleb yang 80 tahun. Tetap bawahan saudaraku, tapi menyelesaikan tugasnya. Jadi Allah itu menilai keberhasilan seseorang sesuai dengan panggilannya. Bukan besarannya saudaraku, tapi isinya. Apakah yang dilakukan sesuai kehendak Tuhan? Percuma kalau kita bawa besar, tapi isinya itu bukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang tidak menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan apabila digembalakan. Membangun pelayanan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Cuman seperti Salomo. Cuman seperti Daud yang akhirnya membunuh Uria. Salomo yang membangun rumah berhala karena memang kelimpahan. Tetapi arah tujuannya itu sudah menyimpang dari kerajaan kuasa, kerajaan Allah. Sudah menyimpang. Dan itu didiamkan saudaraku. Karena Simpson didiamkan, Tuhan tidak bicara loh. Saul didiamkan loh. Sampai 40 tahun. Saudara perhatikan baik-baik. Daud habis berzina didiamkan loh. Tuhan tidak ngomong loh. Sampai anak itu mau lahir. Bernatan dikirim. Kenali Tuhanmu. Saudara boleh aja seenaknya memakai uang saudara. Saudara boleh seenaknya aja memutar uang saudara. Boleh seenaknya aja saudara terhadap pelayanan, terhadap saudara-saudara, terhadap apapun karena saudara kaya, saudara itu punya kekuasaan, atau saudara itu melayani, membangun pelayanan seenaknya, boleh saja. Tapi ingat, iblis itu nangkring dibuat terlarang.
Karena Allah tidak ngomong, buah terlarang ini ada iblisnya ya. Tidak, saudara harus tahu rahasia-rahasia Alkitab, baca Alkitab, minta pengertian Roh Kudus. Tuhan itu tidak ngomong, buah terlarang ini ada iblisnya, dia cuma ngomong jangan dimakan buah ini ya, kalau kamu makan kamu akan mati, titik. Ternyata di dalamnya itu nangkring si ular, saudaraku. Nah, si ular bukan kejar Adam. Si ular tidak kejar kerjaan saudara. Si ular tidak kejar pelayanan saudara. Dia jatuhkan kelebihan saudara. Adam kelebihan diberikan Hawa. Tidak mengawasi Hawa. Tidak mengawasi kelimpahan. Menjadikan dia makan buah terlarang. Menjadikan saudara kompromi. Saudara mulai melanggar Alkitab. Dari saudara karena saudara kaya. Saudara tidak awasi kekayaan saudara, tidak waspada. Meletakkan kekayaan sesuai dengan tujuan Tuhan. Di jalan Tuhan. Saudara pakai seenaknya menurut nasihat orang dunia. Caranya juga menurut nasihat orang dunia. Itu saudara masukin di dalam hidup saudara. Sehingga saudara keluar daripada jalan Tuhan. Saudara keluar dari tujuan Tuhan. Apalagi waktu Tuhan. Nggak bisa. Saudara atur seenak sendiri. Termasuk pelayanan. Karena dipakai Tuhan, pengikut banyak, setiap kali buka gereja, nggak doa dulu. Mendapat pertentangan yang diberikan banyak itu ya, sampai para tua-tua gereja, itu tetap aja dihajar. Ingat, barang siapa menabur, dia akan menuai. Kalau kamu menabur tangisan hamba Tuhan, kamu sebagai hamba Tuhan pasti menangis. Kalau enggak gitu, ya kita hapus saja tabur tuanya yang Yesus ngomong. Sehingga hidup ini tidak boleh seenaknya. Paling aman, duduk di mobilnya Tuhan, dikawal pas pampres, yaitu kuasa kerajaan Allah. Duduk di kendaraan Tuhan itu, melakukan apa yang Tuhan ingini. Udah. Mau jadi Zakaria, mau jadi Elizabeth, mau jadi yang namanya Yohanes, ya enggak apa-apa. Dan lagi yang kedua, lewati proses. Enggak boleh keluar dari proses. Saul enggak mau diawasi lagi, dia lepas dari proses. Yudas enggak mau ikut Tuhan lagi, lepas dari proses. Mati bergelimpangan. Ketika Asa diawasi Tuhan, ditegur, dapat tilang karena melanggar rambu, Asa malah melawan, demo, menyakiti gereja, menyakiti gembala, menyakiti hamba Tuhan. Karena seenaknya sendiri, merasa punya kekuatan, karena memang udah kuat. Mati sakit dengan kaki busuk dia. Dan Allah enggak ngomong. Allah enggak ngomong juga sama Adam kalau dia akan jatuh dalam kelimpahan. Tidak. Ada bagian-bagian misteri yang itu ujian buat kita, saudaraku. Hati-hati. Mari kita kalau menjadi Zakaria, kita setia dengan panggilan kita sebagai Zakaria. Jembatan pertama. Enggak apa-apa. Enggak usah pedulikan segala sesuatu, selesaikan. Kalau kita harus menanggungkan seperti Elizabeth, enggak apa-apa. Kalau kita menjadi Yohanes, ya enggak masalah kita selesaikan. Enggak usah mengecilkan Elizabeth, enggak usah mengecilkan Zakaria. Karena semuanya menuntaskan panggilannya, itu mendapatkan upah. Tapi kalau enggak menuntaskan panggilan, saudara akan dihukum. Karena saudara berhadapan sendiri dengan setan-setan, dengan dunia yang dibawa kuasa kegelapan. Saudara kan jungkir balik sendiri, ban pecah juga saudara tambal sendiri. Gak ada pas pampres jaga saudara. Ketika saudara di jalan Tuhan, pada tujuan Tuhan, saudara itu aman. Walaupun juga kita mengalami ban kempes, tapi Tuhan sudah sediakan pekerjaannya. Kalau bahan bakar habis, Tuhan sudah sediakan kapan, di mana pom bensin ada. Lalu saudara isi bahan bakar, lalu saudara juga disediakan yang namanya biaya untuk membayarnya. Dan sebagainya. Kerajaan Allah yang atur. Saudara tinggal terima, ikuti iramanya, ikuti aturannya. Selesaikan, selesai.
Kalau seperti Elisabet dan Zakaria 50 tahun, ya udah ikuti. Kalau 40 tahun seperti Musa di Midian, ya diikuti. Kalau seperti Yosua 40 tahun jadi bujang, ya diikuti. Kalau 80 tahun sebagai Kaleb yang cuma jadi namanya pemimpin biasa, ya diikuti. Tapi Allah memberikan upah semuanya loh. Karena bukan apa yang saudara kerjakan. Apa yang Allah ingin saudara kerjakan. Hasilnya bukan sebesar yang manusia inginkan. Tapi hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Beda konsep semua. Sehingga bukan yang besar yang diakui. Demikian juga bukan yang kecil yang ditinggalkan. Tapi mereka yang setia mengikuti Tuhan. Itu yang mendapatkan upah dari Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita tilik firman Tuhan. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Coba saudaraku perhatikan ini. Semuanya diawali ketika kita terima berkat Tuhan. Semua diawali ketika Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Entah di pekerjaan kita, entah di keluarga kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Setelah melewati masa yang sulit, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang melepaskan dia dari kesulitan. Yang miskin dijadikan kaya, yang lemah dikuatkan. Ada sebuah revival kebangkitan. Tetapi ingat, ini yang sering dilupakan orang. Elisabet menanggung 9 bulan mengandung, 9 bulan lebih ya biasanya. Lalu dia harus membesarkan anak itu sampai usia tepat pada waktunya. Anak itu pergi bersama Tuhan. Masih panjang jalan itu. Jadi ketika berkat datang, Tuhan datang, pemakaian Tuhan datang, sesuatu yang melepaskan saudara, itu ada tugas setelah itu. Jadi ketika saudara diberkati, menjadi kaya, ada tugas untuk memberkati. Saudara tidak boleh pakai seenaknya berkat itu. Ketika saudara dipakai Tuhan, itu saudara punya tugas untuk membuat orang-orang itu menerima pemakaian Tuhan. Jadi saudara nggak bisa seenaknya, pelayanan itu seenaknya nggak bisa. Memakai uang seenaknya nggak bisa. Karena dari Tuhan. Karena saudara udah berjuang sekian lama. Makanya ada orang yang sekian lama ikut Tuhan, akhirnya jatuh seperti Asa. Kenapa? Udah diberkati, udah dipakai. Udah hebat, udah berhasil, maka tidak meminta pertolongan Tuhan, meninggalkan Tuhan, itu Asa dan Saul. Apa dengan Tuhan itu Daud. Sehingga menjadi sasaran iblis. Dan yang disasar itu yang dari Tuhan, yang kelebihan, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Hawa itu bisa kekayaan yang membuat saudara senang. Pelayanan yang membuat saudara sukacita. Tetapi di dalam hal itu ada tanggung jawab untuk menjadikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap anak Tuhan dibuat kaya itu harus masuk di dalam panggilannya, tugasnya, tujuan Tuhan kenapa dia dibuat kaya. Perusahaan yang menerima anak-anak Tuhan untuk bekerja. Ya, perusahaan yang menopang pelayanan. Perusahaan yang akhirnya di dalamnya ada banyak, karena banyak anak Tuhan membuat persekutuan yang sampai akhirnya bagaimana Tuhan bekerja, sampai akhirnya menopang daripada pelayanan gereja dan sebagainya. Banyak variasinya. Oleh karena orang ini kaya, punya perusahaan. Dan itu tujuan Tuhan. Sehingga segala sesuatu di dalam kesusahan, kita harus tunduk pada yang namanya perintah Tuhan, jalan-jalan Tuhan, tujuan Tuhan. Setelah kita lepas dari kesusahan itu, seberapa lama kita nggak boleh euforia. Kenapa? Ada tugas menanti di mana setelah Tuhan lepaskan dari kesusahan, kesukacitaan saudara, kesukaan saudara, kesenangan saudara, segala sesuatu yang saudara terima dari Tuhan melepaskan saudara dari aib atau apapun, itu harus saudara kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itu tugas dari Tuhan. Jadi nggak sembarang orang kaya lalu dia bisa seenaknya sembarangan kekayaan dia, nggak bisa.
Orang dipakai luar biasa lalu membangun pelayanan seenaknya luar biasa. Nggak bisa. Saya diajar Tuhan tentang John Gillick. Ketika dia berhasil menjadi panglima keseluruhan ilahi yang diakui luar biasa, punya kekayaan luar biasa, karena keluar dari panggilan, dia mendirikan Zion City, dia mati dalam kemiskinan. Dan ada banyak hamba Tuhan yang seperti itu, saudaraku. Ada lagi seorang hamba Tuhan yang masih sekarang sudah dipanggil pulang. Gitu. Oleh karena dia bermain-main dengan kekayaan, sampai pelayanan ke Asia, beli pesawat, hutang pesawat. Karena memang pelayanannya sampai Asia. Akhirnya dibawa pulang ke surga, disuruh balik lagi. Dan memang hamba Tuhan ini sedang jatuh. Lalu ada yang namanya hamba Tuhan, anak Tuhan, worship leader, grup-grup pemuji Tuhan, itu cerai, kawin lagi. Termasuk hamba Tuhan besar. Kenapa? Kebesaran mereka tidak di dalam jalur, tidak di dalam jalan kehendak Allah. Tujuannya untuk mereka, bukan tujuan Tuhan lagi. Sehingga mereka mengambil alih mobil itu, lalu keluar daripada jalan tol. Nah, mereka kerampokan, dicuri, mobil dibaret, ban kempes, kena macet, senggolan mobil lain, mereka harus urus. Dan karena berhadapan kuasa kerajaan, kuasa kegelapan, jadi saudara nggak punya kuasa kerajaan Allah, yang saudara ditindas oleh mereka. Saudara itu namanya diperbudak lagi. Itulah orang Mesir yang memperbudak saudara, orang-orang kuat dunia, orang-orang pintar dunia, yang mereka berkata-kata seakan-akan itu baik, tapi belum tentu benar secara firman Allah. Yang benar secara firman Allah itu belum tentu baik buat kita kalau itu proses. Berkat pun itu menjadikan beban tanggung jawab saudara. Pemakaian Tuhan pun menjadi beban dan tanggung jawab saudara. Itulah yang dilakukan Zakaria dan Elisabet. Membuat mereka berhasil menjadikan Yohanes Pembaptis melaksanakan tugasnya. Kesalahan Yohanes Pembaptis itu karena dia sendiri, bukan karena orang tuanya. Karena Yohanes Pembaptis harus mengelola imannya sendiri. Karena dia meragukan Tuhan Yesus. Tetapi sejak terima firman Allah, sampai menjadi benih seorang anak manusia di perut ibunya, sampai dia melayani Tuhan, itu tanggung jawab mereka berdua. Yang diproses di awal dari yang namanya aib. Jadi saudara kalau menerima proses seberapa apapun panjangnya, ketika menerima kelimpahan dari Tuhan, itu ada tugas. Kelimpahan itu adalah, kalau saudara bilang punya Tuhan, titipan Tuhan dan sebagainya, itu adalah tugas saudara melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau saudara selewengkan, saudara dianggap pencuri. Pelajari itu pencuri. Searching pencuri, di Maleakhi ada. Ya, di Yohanes ada. Barang siapa masuk ke kandang domba, kalau tidak melalui pintu, dia pencuri. Akulah gembala, akulah pintu. Kalau saudara memakai keuangan saudara, menerima keuangan saudara, keluar masuk uang saudara, tidak sesuai kehendak Tuhan, saudara itu pencuri. Kalau saudara mengikuti Yesus, kalau enggak, ya memang orang dunia, enggak masalah. Sehingga saudara, manusia lama saudara, itu adalah didikan dunia. Pemikiran dunia, kepandaian dunia. Jangan ikutin. Makanya harus sering berseru-seru berdoa. Meminta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan jangan hindari proses. Karena proses akan melahirkan sesuatu yang luar biasa dari Allah. Tetapi itu step awal. Karena ada langkah selanjutnya melaksanakan tugas untuk memenuhi tujuan Tuhan dari yang kita terima, yang melepaskan kita dari segala kesusahan. Amin, saudaraku. Jadi kisah Zakaria Elisabet ini berbicara tentang perjalanan di dalam tekanan, di mana di situ terjadi gejolak-gejolak dalam waktu yang panjang. Tetapi ketika menerima pemberian dari Allah yang melepaskan mereka dari tekanan itu,
yang membawa mereka tugas yang baru, yaitu menjadikan Yohanes Pembaptis, merawat, mengurus, dan mendidiknya. Setelah itu Yohanes Pembaptis melayani Tuhan. Jadi di dunia ini gak ada keberhasilan. Garis bawah ini, akhir daripada Zakaria Elisabet. Tidak ada keberhasilan. Yang ada menyelesaikan hidup di dalam jalan Tuhan dengan sampai pada tujuan Tuhan. Yaitu panggilan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.